Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian ngaji kitab pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita awali ngaji kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasulullah, para istri, para anak, para cucu, para habaib, para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai bil khusus Ya Jasim Asy'ari, wabil khusus Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Tak lupa seluruh santri, mahasiswa dan keluarga tentunya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Alaniyah as-sholihah lahum wa lanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ngaji kita, alhamdulillah, sampai pada bab yang ketiga, yaitu halaman 19, atau yang di sini kitab yang lain halaman 12. Al-faslu asalisu utawi pasal kang nomor 3 iku fi adabi ing dalem nerangake adab-adabe poso. Iku fi adabihi ing dalem nerangake adab-adabe poso. Jadi setiap ibadah itu ada adabnya, ada akhlaknya, termasuk ibadah puasa. Apa adab-adab puasa Ramadan atau puasa yang lainnya selain Ramadan? Begitu ya. Wahyalan utawi piro adabe poso iku sitatun ana 6 adab-adab puasa. Itu ada 6. Ahaduha utawi salah suwijine 6. Salah satunya atau yang pertama yaitu hifdzul lisani. Iku hifdzul lisani, ngreksa lisan, jaga lisan, menjaga mulutnya, menjaga lisannya. Wal jawarihi lan piro-piro anggota badan atau anggota badan. Anil mukhalafati, saking piro-piro perkara kang nulayani syariat. Saking piro-piro perkara kang nulayani syariat. Menjaga lisan dan anggota badan dari perkara-perkara yang menyelisihi atau bertentangan dengan syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku lam yada ora ninggal sapa man, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zuri ing guneman Allah, guneman dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perkataan yang dusta, maknanya perkataan yang jelek, wal amalan ngamalake bihi kelawan Allah, kelawan dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bahkan malah mengamalkannya, falaisa mongko ora ana iku lillahi tetep keduwe Allah, iku lillahi tetep keduwe Allah,
apa hajatun hajat fi ayyadaa ing dalem yen to ninggalake sapa man ta'amahu ing panganane man wa syarabahu lan ombenane man, maka Allah tidak butuh dari Allah tidak butuh darinya yang telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah sudah tidak membutuhkan apa-apa yang telah ia lakukan dalam meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Allah tidak butuh puasanya. Jadi Allah tidak butuh puasanya seseorang jika dalam puasa masih berbicara kotor, berbicara bohong, bahkan mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini nomor 1, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam tema saum bab malam yada qala zur wal amala bi bisaum, yang diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Di dalam syarah keterangannya bahwa menurut Syekh Ali Al-Qari, silakan ditulis para santri, para mahasiswa, makna qauluzur, perkataan yang dusta, perkataan yang jelek itu apa? Ay al-batil, itu perkataan yang batil. Wa huwa ma fihi ismun, yang mengandung dosa. Perkataan yang tidak jujur, yaitu perkataan yang mengandung dosa. Wal idhofah bayaniyah. Nah, ini dalam bahasa Arab ini disebut idhofah bayaniyah, yaitu penjelasan. Mudhof dan mudhof ilaih maksudnya yaitu penjelas. Jadi perkataan yang dusta, perkataan yang jelek yaitu perkataan yang batil, yang mengandung dosa. Bisa maknanya banyak, nanti diterangkan oleh Imam At-Tibi. Syekh At-Tibi mengatakan bahwa perkataan dusta yang jelek itu apa? Al-kadzibu, dusta sama. Wal buhtanu, bohong. Jadi kalau orang itu puasa kok sering bohong, itu Allah tidak akan butuh puasanya. Maka kalau kita bohong segera taubat, ya kan? Malam yatruk al-qaul al-batil min qaulil kufr. Maksudnya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang baik, yang batil, baik berupa perkataan kufur, perkataan yang tidak benar, palsu, wa syahadati zur, kesaksian palsu, wal iftira, laporan palsu, ya sing nggo laporan, laporan PPL, laporan akhir tahun, atau laporan yang lain, kalau tidak jujur di saat puasa, ya repot ini. Wal ghibah, ngrasani wong, poso isih ngrasani kancane, ngrasani gurune, ngrasani tetanggane, iku hakikate Allah tidak membutuhkan puasa yang ia jalankan. Nek sering masih ditemukan ghibah. Tapi kalau ghibah dalam konteks untuk kritik, saran, dan mengambil ibrah manfaat, itu tidak masalah. Yang masalah itu adalah ghibah terus mencaci, maki, mengenyek, mencela, itu. Wal buhtan, sama ya, bohong. Wal qadzaf, pencemaran nama baik, upload di WA, di story, Facebook, Instagram, isinya menjelekkan orang lain, itu sama saja qadzaf, pencemaran nama
baik. Ya, kadang itu belum benar kadang. Walaupun sudah benar itu repot kadang kita. Maka hati-hati dalam pencemaran nama baik. Wasab, mencaci maki, memfitnah. Wasyatam, mengutuk, mencela, menghina. Wah, banyak ternyata qauluzur atau qaulazur tadi itu banyak. Lisan kita itu harus jaga baik-baik. Kunci rapat-rapat, kalaupun dibuka itu ya keluarnya baik, keluarnya emas, bukan keluarnya kotoran. Kalau keluarnya emas, orang itu akan senang. Keluarnya uang, semuanya akan senang. Tapi keluarnya itu kotoran, orang itu akan benci, sakit, gitu. Walan, mencela, mengumpat, atau la'an itu mendoakan orang agar celaka, loh, itu. Wa amsalihah, dan lain sebagainya. Mimma yajibu 'alal insani ijtinabuha wa yuhramu 'alaihi irtikabuha. Atau wa yahrumu 'alaihi irtikabuha. Yang mana semua perbuatan yang senada dengan perbuatan-perbuatan yang jelek yang sudah saya sebut tadi, itu wajib bagi manusia harus untuk menjauhinya dan haram untuk melakukannya. Gitu. Kemudian wal amala, maksud wal amala bihi, mengamalkannya itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena perbuatan yang tercela itu di dalamnya terdapat dosa. Atau Syekh At-Tibi lagi, beliau mengatakan bahwa al-amal bimuqtadahu minal fawahish wa manallahu anhu, yaitu mengamalkan amalan-amalan yang menuntut untuk melakukan perbuatan jelek, tercela, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi wal amala bihi itu maksudnya itu mengamalkan perbuatan-perbuatan tercela dan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berzina, mencuri, tadi banyak. Memukul, kemarin ada demo memukul berinisial AA ya, di bulan puasa itu. Itu salah satu tindakan-tindakan yang tidak harus dilakukan. Atau pemukulan-pemukulan yang lain yang tidak dibenarkan. Falaisa lillahi hajatun ay iltifat wa mubalah. Artinya Allah itu sudah tidak perhatian, tidak peduli bagi orang yang puasa masih menjalankan aktivitas berkata, berbicara yang jelek dan kotor. Bahwa majas itu merupakan majas an adamil qabul yunfi asbab wa iradata nafyil musabbab. Nah, ini bagian dari majas, sehingga Allah tidak menerima penyebab-penyebab perbuatan tercela maupun orang-orang yang menyebabkan perbuatan tercela itu. Ini ada di dalam kitab Muraqatul Mafatih. Begitu ya. Kita lanjutkan. Waqala alaihi salatu wassalam, waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruba qaimin utawi pirang-pirang wong kang jumeneng ibadah. Utawi pirang-pirang wong kang jumeneng ibadah. Berapa banyak orang yang
beribadah di waktu malam. Hadzuhu iku hadzu utawi bagiane wong kang jumeneng ibadah atau qaim min qiyami sangking jumenenge qaim atau wong kang ibadah as-saharu iku as-saharu melek bengi begadang. Berapa banyak orang yang bangun malam untuk ibadah dan hanya mendapatkan bagiannya berupa begadang saja atau bangun malam saja. Betapa banyak orang yang ibadah di waktu malam dan hanya mendapatkan bagiannya berupa begadang saja. Naudzubillah min dzalik. Wa ruba shaimin lan pirang-pirang wong kang poso. Betapa banyak orang yang puasa. Iku hadzuhu utawi bagiane wong kang poso min siyami saking posone wong kang poso iku alju'u luwe wal atasu lan ngelak. Iku alju'u luwe lapar wal atasu lan ngelak haus. Dan berapa banyak orang yang berpuasa dan ia hanya mendapatkan bagian dari puasanya berupa apa? Haus, lapar dan haus. Berapa banyak orang yang berpuasa dan hanya mendapatkan bagian dari puasanya berupa apa? Lapar dan haus. Ya, gara-gara tadi masih berkata kotor, masih berkata dusta, mencaci maki, ghibah, mencela, mengkhianati, mencemara nama baik, membuat laporan palsu, penyaksian yang palsu. Wah, itu hanya dapat lapar dan haus saja. Ditafsiri para ulama di dalam kitab Faidul Qadir, maksudnya yang disebut di atas, yaitu bimakna annahu la thawaba fihi li faqdi syarti husulihi. Jadi orang yang bangun malam hanya mendapatkan begadang saja itu karena apa? Ya kehilangan syarat untuk menghasilkan pahala, yaitu ikhlas dan khusyuk. Ya begadang malam, melek malam karena ingin mendapat nama baik ya atas pacarnya, nama baik atas orang tuanya, nama baik guru dosennya dan sebagainya. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawane melek ngaji. Atau makna yang lain al-muradu la yusabu ila ala ma amila biqalbihi. Yang dimaksud itu yaitu tidak diberi pahala kecuali ia mengamalkan dengan hatinya. Dengan hati. Itu sing angel. Tapi setidaknya kita latihan ikhlas, khusyuk dan mengamalkan dengan hati. Wa amal fardu fayaskutu. Ketika ada orang yang berpuasa tapi masih berbuat omongan yang tidak baik, wa ala alihnya tadi, itu fardu atau kewajibannya itu sudah gugur. Sedangkan hukumannya yang telah ia lakukan itu tidak seperti hukumannya orang yang telah meninggalkan puasa. Orang yang meninggalkan puasa kan jelas haram, dosa, itu kan. Tapi puasanya apakah gugur? Enggak, ya karena enggak puasa.
Tapi kalau orang puasa masih berbicara kotor dan sebagainya, puasanya tetap sah. Dia tidak gugur, akan tapi dia bal yu'atabu asyadda itabin haitsu lam yargha fima inda rabbih minas sawab. Akan tetapi dia dicela dengan lembut oleh Allah, di mana ia tidak menginginkan pahala di sisi Tuhannya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpuasa masih berbicara kotor, masih yang lainnya tadi, itu tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Wad-Darimi. Kemudian ada Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, Ad-Dailami, kemudian Imam At-Tabrani, Imam Al-Iraqi, Imam Al-Munawi. Banyak ya. Itu keterangannya ada di kitab itu. Kita lanjutkan. Asani, adab yang kedua. Itu apa? Asani utawi adab kang nomor loro. Iku idza du'iya tatkalane diundang sapa wong kang poso. Atau idza du'iya tatkalane diundang sapa wong ila ta'amin maring panganan wa walan halih utawi wong iku shaimun poso, falyakul mongko becik ngucapo sapa wong ini sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Falyakul mongko becik ngomong sapa wong ini sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Apabila ada orang diundang untuk makan-makan, makan cilik, makan geden, dan dia dalam keadaan puasa, maka hendaknya ia mengatakan ini shaimun, maaf saya baru puasa. Itu liqaulihi ta'ala krana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya, karena ada sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, apabila idza du'iya tatkalane diundang sapa ahadukum salah suwijine ira kabeh ila ta'amin maring panganan, maring mangan. Apabila salah satu dari kalian diundang untuk makan, wa huwa shaimun lan halih utawi wong atau ahadukum iku shaimun shaim poso, falyakul mongko becik ngucapo sapa ahadukum ini sak temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Ini ada hadisnya Nabi, apabila salah satu dari kalian diundang untuk makan dan ia dalam keadaan puasa, maka hendaklah ia mengatakan saya sedang puasa, ini shaimun. Yadkuru, nyebut sapa wong atau sapa shaim wong kang poso, dalika ing mengkono ini shaimun, orang yang berpuasa tadi menyebut mengatakan ini shaimun i'tidzaron krana gawe alasan. Itu jadi mengucapkan saya sedang puasa itu sebagai alasan, iladai maring wong kang ngajak, sebagai alasan kepada orang yang telah mengajaknya, li Allah yang kasiro, supaya yento ora nelongso apa qalbuhu atine wong kang ngajak, agar supaya hatinya itu tidak sakit, dundang tenan-tenan wis dimasake gede kok ora mangan ra gelem, sampean ngomong wae dibungkus wae nggo buka. Wah, itu. Dibungkus wae nggo buka rati gitu. Fa in khafa maqalamun
wedi sapa wong kang poso arya ing riya, jika ia takut akan riya, waro mongko gawe nutupi sapa wong kang poso bi udrin kelawan alasan akhara kang liya, maka ia hendaknya menutupi dengan alasan-alasan yang lain gitu ya. Jika takut riya, maksudnya kalau mengatakan wah saya sedang puasa kok dianggap riya, ya cari alasan yang lain gitu. Ini para ulama menafsiri di dalam kitab ini bahwa i'tidharun lahu wa ilaman bihali, yaitu alasan yang disebutkan atau informasi bahwa dirinya itu sedang puasa, jika orang yang mengajak tadi itu mengizinkan untuk tidak hadir, maka gugurlah undangan ajakan untuk makan. Apabila si pengundang itu wa illam yasmah wa talabau bil hudur, apabila orang yang mengajak atau yang mengundang tadi tidak mengizinkan, kudu teko gitu ya. Gitu, maka hendaknya ia hadir. Begitu. Dan jangan menjadikan alasan puasa untuk tidak menghadiri undangan gitu. Ya hadir, tapi jangan sampai menjadikan alasan puasa untuk tidak menghadiri undangan. Lah kalau datang lakin idza hadara la yalzimu al-aqlu, istaqa ya jangan makan minum. Ya karena puasa ini dijadikan sebagai alasan. Loh kok nggak makan, nggak minum? Oh maaf aku sedang puasa gitu. Kemudian wa amal afdal lisaim fa in kana yashuku ala sahibi ta'am saumuhu istahabalau al fitru wa ila fala. Dan yang lebih afdal bagi orang yang berpuasa, kalau puasanya sunnah, maka wis dimasake gede-gede, maka ia diperbolehkan untuk makan. Jadi nek sampean wis diundang, kok sampean poso, wis dimasake, dan sekiranya itu menyakiti, memperberat bagi yang mengundang, maka kita diperbolehkan untuk berbuka jika puasanya sunnah. Lah kalau puasanya wajib ya bagaimana? Hadza idza kana shaumu tatawu fa in kana shauman wajiban, atau idza kana shauma tatawu'in fa idza kana shauman wajiban hurimal fitru. Jika puasanya wajib kayak puasa Ramadan, puasa qadha, maka haram untuk berbuka. Maka dalam hadis ini juga bisa dimaknai bahwa la ba'sa, tidak mengapa biidhari nawafilil ibadah, menampakkan, memperlihatkan ibadah-ibadah yang sunnah seperti puasa sunnah, seperti sholat sunnah tentunya ya, atau yang lainnya jika mendesak atau ada kebutuhan mendesak, tidak masalah. Tetapi akan lebih baik jika
disembunyikan. Karena apa? Menyembunyikan ibadah kita semua itu ada petunjuk mengarah pada relasi yang baik dan memperbaiki hubungan yang jelas, wa ta'lifil qulub, memperhalus ya, menjadi harmonis itu hubungannya. Dan kalau menjadi alasan ya sebutkan alasan dengan baik, itu saja. Jadi sebenarnya ibadah kita itu kan harus disembunyikan pada dasarnya, tetapi ada poin-poin tertentu pada saatnya ibadah itu ya harus ditampakkan sebagai dakwah gitu, tidak masalah. Penyebutan sedekah di masjid itu ya ada dua makna, bisa untuk sebagai media dakwah, bisa juga terkadang untuk apa, riak pamer. Nah, tapi sebagai orang yang baik kita husnudzon saja. Orang-orang yang menampakkan ibadahnya baik di media sosial, media cetak, media tulis, itu karena untuk memberi motivasi, support, stimulus bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka yang ibadahnya itu luar biasa. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Asalis tawi adab kang nomor 3 iku ma barang yaqulu kang ngucap ing ma yaqulu kang ngucap sapa shaim wong kang poso hu ing ma ida aftara tatkalane buka. Bab yang ketiga, nomor yang 3, adab yang ketiga yaitu apa-apa yang dibaca, yang diucapkan oleh orang yang berpuasa ketika berbuka, atau doa yang dibaca oleh orang yang berpuasa ketika berbuka. Apa itu? Wa huwa utawi ma iku ma barang ruwaya kang diriwayatake apa ma anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa. Ma itu bisa diartikan doa atau ucapan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sop sinten Kanjeng Nabi idza afqara, atau ngucap sinten Kanjeng Nabi idza aftara tatkalane buka poso sinten Kanjeng Nabi, bahwasana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa ini ada 3 macam doa, pilih salah satu boleh, ketiganya dibaca boleh, dua-duanya dibaca boleh, tidak dibaca semuanya tidak boleh. Untuk tunggu kok angel-angel ya. 1. Dhahaba ilang apa adzma'u elak, haus telah hilang. Wabtalatil uruku, wabtalat lan wis teles apa al uruku, tenggorokan ya, ala shawab tenggorokan ya. Haus sudah hilang, tenggorokan sudah basah. Wasabata lan tetap apa al ajru pahala, dan pahala sudah tetap insyaallah. Insya'a lamun ngersakake sinten Allahu Gusti Allah. Ini doa yang pertama. Dhaba dhama wa batalatil uruq wa sabatil ajru insya Allah. Oh, uruk itu
wabtalatil uruk, maaf, otot itu. Haus sudah hilang, wabtalatil uruk, dan otot-otot sudah basah gitu ya. Uruk maknanya otot. Atau mana yang lain bisa tenggorokan ya. Boleh. Yang kedua, waruwiyalan diriwayat aidon ana usak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi yaqulu iku ngendika sinten Kanjeng Nabi. Waruwiyalan diriwayatake saking Kanjeng Nabi aidon halih maneh. Waruwiyalan diriwayatake aidon halih maneh apa anahu gitu wae. Sak temene Kanjeng Nabi apa anahu sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi yaqulu iku dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dan diriwayatkan juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Allahumma do Allah laka iku tetep keduwe panjenengan sumtu poso sapa ingsun. Ya Allah bagimu puasaku, atau ya Allah puasaku itu untukmu. Ya Allah puasaku itu untukmu. Wa ala rizkika aftartu. Wa ala rizkika lan ing atase rezeki panjenengan aftartu buka sapa ingsun. Dan atas rizkimu saya berbuka. Wa fi hadisin akhara lan ing dalam hadis kang liya alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah alladzi zat kang aana paring pitulungan sinten Allah ni ing ingsun. Allazi aana kang paring pitulungan sinten Allah, kang paring pitulungan sinten Allah ni ing ingsun. Fasumtu mongko poso sapa ingsun. Wa razaqalan paring rezeki sinten Allah ni ing ingsun. Wa razaqalan paring rezeki sinten Allah ni ing ingsun. Fa aftartu mongko buka sapa ing ingsun. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku, maka saya berpuasa, dan Ia telah memberi rezeki padaku, maka saya berbuka. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku, maka saya berpuasa, dan yang telah memberikan rezeki padaku, maka saya berbuka. Doa tiga inilah doa untuk berbuka puasa. Silahkan pilih sendiri. Doa yang pertama itu nomor 2 itu akhrajahu Abu Dawud, kemudian Imam Nasai, Ibnu Sunni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi. Nah, banyak ya. Kemudian doa nomor 3 Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, atau yang lengkap ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kan panjang. Pendek ya Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, itu udah pendek. Ya, itu hadis dari mana? Abdullah bin Mubarak, Ibnu Abi Shibah, Abu Dawud, ya toh? Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baghawi, kemudian banyak. Kalau ada orang mengatakan doanya itu salah, itu pikniknya kurang adoh, ngajinya kurang adoh ya. Beritahu ini. Sedangkan doa yang nomor 3 itu dari akhrajahu Ibnu Sunni, Imam Baihaqi, kemudian yang lainnya. Nah, itu keterangannya bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan yang terakhir nomor 4. Arabi utawi adab kang nomor 4. Untuk adab 5 dan 6 besok. Ma yuftaru iku ma barang yuftaru kang digawe buka alaihi ing atase ma, yaitu sesuatu yang dibuat buka
oleh orang berpuasa. Apa? Wa huwa utawi ma, sesuatu itu apa yang dibuat buka? Rutobun, kurma teles. Sesuatu yang dibuat buka yaitu kurma basah. Au tamrun, utawa kurma garing. Pilih kurma tapi enak itu kurma teles, kurma basah, kurma garing. Au maun, gak duwe kurma basah, kurma teles atau kurma kering, ya udah air. Au maun utawa banyu. Li anau krana sak temene kelakuan ruwaya diriwayatake anhu saking Kanjeng Nabi alaihi salam. Annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi yuftiru buka. Kanjeng Nabi itu buka qabla ing dalem sadurunge an yusoliyah, qabla an yusoliyah ing dalem sadurunge yen to salat sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu berbuka sebelum sholat. Keterangannya ini sholat maghrib. Jadi sebelum sholat maghrib Kanjeng Nabi buka sih. Ojo sholat maghrib sih lagi buka, keliru. Nah ya toh. Kecuali ada uzur, mungkin mau segera mengadakan perjalanan jauh, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada udur, nggak ada apa-apa ya buka lagi sholat. Lah bukanya Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berbuka sebelum sholat ala rutobin ing atase piro-piro kurma kang teles. Jadi Kanjeng Nabi itu berbuka dengan kurma basah. Fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu sapa Kanjeng Nabi, apabila Kanjeng Nabi tidak menemukan kurma basah, fatamarotin mongko kurma garing, maka ia makan kurma garing, atau maka beliau makan kurma garing, kurma kering. Fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu sinten Kanjeng Nabi ing kurma garing, hasa mongko ngunjuk sinten Kanjeng Nabi hasawatin ing pira-pira tegukan. Sahasa itu bisa ngombe, Kanjeng Nabi yang ngunjuk sinten Kanjeng Nabi hasawatin ing pira-pira tegukan mimaen saking banyu. Jadi kalau ndak ada kurma basah, nggak ada kurma garing, Kanjeng Nabi minum beberapa tegukan air. Masya Allah. Saiki wae wah banyak es teh, sirup, bubur, apalagi es campur, es degan. Wah, banyak seger-seger. Manis-manis. Ya. Wa qala alaihi salam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam, idza aftara tatkalane buka sinten Kanjeng Nabi idza aftara tatkalane buka sapa ahadukum salah suci ira kabeh. Apabila salah satu dari kalian itu berbuka puasa, fal yuftir mongko buka sapa ahadukum ala tamr ing atase apa? Kurma garing. Apabila salah satu dari kalian itu berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma kering. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa ahadukum, maka jika ia tidak menemukan kurma kering, fa alal ma mongko ing atase banyu. Maksudnya ya minum dengan air. Fa inal ma'a mongko sak temene banyu iku tahurun nyucikake to suci. Sesungguhnya air itu mensucikan. Terakhir penjelasannya lah, penjelasannya bahwa berbuka dengan kurma, baik kurma basah, kurma kering itu 3-3. Ini ada semua ya 3-3. Nek enggak ada ya kurma basah 3 cukup.
Nggak usah nyari yang lain, kurma kering mah dicari-cari tidak ada, yaudah kurma garing kurma basah 3. Kalau mau di situ kok lengkap ya tambah kurma kering 3. Biar tambah kuat ya tambah 3 sendok besar air untuk diminum ya. Lah, apabila pada musim penghujan, musim dingin, maka mendahulukan kurma kering, sedangkan di musim panas mendahulukan kurma basah atau mendahulukan air. Jadi begitu. Tetapi juga ada pendapat mengatakan kurma sik baru air itu baik di musim kemarau maupun di musim hujan. Tapi pendapat yang lain mendahulukan kurma sebelum minum air di musim dingin penghujan. Sedangkan di musim panas itu mendahulukan air dulu. Ini kan kayak musim panas ya. Ini didahulukan air dulu daripada kurma. Kemudian makna 3 secara urut, kurma baru air, air dulu baru kurma, itu ya. Itu untuk kesempurnaan kesunahan. Begitu. Ini dalam kitab Dalilul Falihin. Jadi sebenarnya di dalam berbuka itu menurut Ibnu Qayyim itu ada pelatihan-pelatihan. Karena apa? Puasa itu kan mengkosongkan lambung ya dari makan. Kemudian bagian dalam tubuh itu tidak akan menemukan sesuatu yang dapat ia makan, ia cerna. Kemudian dengan makanan buka itu dapat mendatangkan kekuatan bagi tubuh tentunya. Kemudian rasa manis wal khulfu asra'u syai'an. Rasa manis itu adalah sesuatu yang cepat sampai pada lambung, pada tubuh kita. Dan paling disukai tubuh di saat puasa itu ya manis-manis. Seperti tadi kurma basah, kurma kering. Karena apa? Tubuh itu sangat menerima dan sangat memberi manfaat ketika kita berbuka dengan yang manis-manis. Apalagi temannya sudah manis, apalagi sudah punya istri, istrinya manis. Iku ya daerah iki. Lah, selanjutnya minum air beberapa teguhan itu dapat memadamkan lambung yang menyala-nyala. Tetapi sekali lagi waspada, makan yang biasa saja. Jangan terus dengan nafsu makan yang memuncak. Wah, 3 gelas teh masuk, 2 piring kolak masuk, belum nasi, belum sate. Waduh, iki pembalasan ini ya. Ini dalam kitab Faidul Qadir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wallahu alam bishawab. Itu saja, terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan ngajinya episode selanjutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Terima kasih, tetap semangat sampai khatam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.